Halo guys, di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul War yang dirilis pada tahun 2007. Film dubak-dubakan ini dibintangi oleh Jet Li, Jason Statham, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang agen FBI yang berusaha membalas dendam kepada pembunuh misterius yang telah membunuh rekannya. Dan daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di dermaga San Francisco, di mana dua agen FBI bernama John Crawford dan Tom Lone ditugaskan untuk menyergap baku tembak yang dilakukan oleh dua kelompok kriminal paling berkuasa, yaitu Yakuza dan Triad Tiongkok. Dalam penyergapannya, John menemukan selongsong peluru titanium milik seorang asasin misterius bernama Rock yang diduga bekerja untuk Yakuza. Ketika Tom dan John maju untuk melawan pasukan Triad, John tiba-tiba tertembak oleh Rock yang membuatnya jatuh ke pinggir dermaga. Untungnya, sebelum Rock menembak mati John, Tom lebih dulu menembak wajah Rock sampai membuatnya jatuh ke dalam air. Di sini, John terlihat tidak yakin kalau Rock benar-benar mati, karena menurut tegesan.com, Rock memiliki keterampilan membunuh yang sangat luar biasa dan peluru titaniumlah tanda pengenalnya. Scene lalu berpindah ke 3 hari kemudian, di mana Tom beserta istri dan putrinya terlihat sedang menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan keluarga John. Namun sebelum itu, Tom ditelepon oleh John yang menanyakan tentang Rock. Tom lalu menyampaikan bahwa tim penyidik tidak menemukan jasad Rock di dermaga. Setelah Tom menutup teleponnya, sebuah mobil sport warna silver secara tiba-tiba berhenti di halaman rumah Tom. Rupa-rupanya, pengemudi mobil tersebut adalah Rock yang ternyata masih hidup. Kedatangan Rock ke sini tentu saja ingin balas dendam karena kemarin Tom telah menembak wajahnya. Rock kemudian tanpa belas kasih mengakhiri nyawa Tom beserta istri dan putrinya. Tidak cuma itu, Rock juga membakar rumah Tom guna menghilangkan jejak pembunuhannya. Beberapa jam kemudian, John beserta istri dan putranya tiba di rumah Tom. Namun mereka langsung terkejak ketika mengetahui kalau rumah Tom telah hangus terbakar dan banyak sekali petugas di halaman rumahnya. John lalu melihat jasad sahabatnya yang wajahnya sudah tidak bisa lagi dikenali. Begitu John masuk ke dalam rumah, ia menemukan selongsong peluru titanium yang artinya Tom beserta keluarganya dibunuh oleh Rock. Dari sinilah John berjanji akan memburu Rock guna berbalas dendam atas kematian Tom. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan Rock mendatangi sebuah klub Yakuza di kawasan Amerika Serikat. Kedatangan Rock ke sini bukan untuk menyewa bondolan, melainkan untuk mengakhiri para geng Yakuza yang ada di dalamnya. Beberapa saat setelah Rock pergi, John beserta 2 rekan barunya yaitu Wick dan Goy mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus pembantaian terhadap geng Yakuza. Saat John hilang-hilang, ia tak sengaja menemukan selongsong peluru titanium milik Rock yang membuat John teringat tentang pembunuhan Rock terhadap Tom 3 tahun yang lalu. Namun, di sini John merasa ganjal karena Rock membunuh geng Yakuza, padahal sebelumnya ia telah bekerja sama dengan mereka. Setelah dari klub, John, Wick, dan Goy menyelidiki lebih lanjut tentang penyerangan Rock tadi malam di kantor FBI. Di sana, John memprediksi kalau Rock telah berkhianat kepada geng Yakuza yang dipimpin oleh Zero dan berpindah tangan kepada geng Triad Tiongkok yang dipimpin oleh Li Chang.
Usut punya usut, ternyata kedua geng itu kurang akur. Hal itu disebabkan karena dahulu geng Yakuza pernah menghabisi geng Triad dan mengambil barang berharga milik keluarga Lee Chang, yaitu patung kuda emas peninggalan dinasti Ming yang harganya tidak ternilai. Di tempat lain, kita diperlihatkan Rock yang mendatangi sebuah rumah megah di tengah taman. Ternyata dugaan John benar, di mana Rock menemui Lee Chang dan keduanya membuat kesepakatan untuk bekerja sama. Chang lalu memuji keberanian Rock yang telah mengkhianati Zero. Akan tetapi, Rock menegaskan kalau dirinya tidak pernah memiliki tuan karena ia bekerja sebagai assassin solo rank. Pak Chang kemudian memberi Rock tugas, yaitu merebut kembali kuda emas yang kebetulan sekali kuda emas tersebut akan dipindahkan dari dermaga Francisco ke markas Zero yang ada di sana. Namun, dalam tugas tersebut, Rock akan bekerja sama dengan tangan kanan Chang yang bernama T serta adiknya yang bernama Adik. Sementara itu di Jepang, kita diperlihatkan Pak Zero yang sedang berlatih pedang bersama anak buahnya. Setelah berlatih, Zero mendekati putrinya yang bernama Kira. Ia lalu memerintahkan Kira untuk pergi ke San Francisco guna memeriksa kuda emas yang akan dipindahkan dari dermaga. Di sisi lain, John pergi ke pertarungan bawah tanah di mana ia bertemu dengan seorang promotor bernama Benny yang akan membantunya mendapatkan informasi tentang Rock. Benny lalu menunjukkan petunjuk tentang Rock berupa dokumen pembunuhan yang dilakukan oleh Rock terhadap 3 dokter ahli bedah operasi plastik yang telah membantu Rock merubah penampilan wajahnya. Singkat cerita, malam pemindahan kuda emas pun telah tiba. Rock lalu memerintahkan tangan kanan Chang untuk melakukan sebuah rencana, di mana dalam rencana itu, anak buah Rock berpura-pura menjadi polisi guna mencegat rombongan anak buah Zero yang membawa kuda emas Ming yang dikemas di dalam mobil mewah. Ketika geng Yakuza hendak keluar dari dermaga, mereka disergap oleh anak buah Cheng yang sudah menyamar sebagai polisi. Tidak cuma itu, seorang kapten polisi bernama Andrew yang bekerja untuk Chang juga ikut terlibat dan minta geng Yakuza untuk memberi uang jalan jika ingin melanjutkan perjalanannya. Namun, begitu geng Yakuza memberikan uang jalan, mereka malah dibunuh oleh anak buah Chang dan merampok kuda emasnya. Setelah mendapatkan kuda emas, Rock memberikan kuda emas tersebut kepada Chang yang membuat Chang senang sekaligus mulai percaya dengan kinerja Rock. Maka dari itu, Pak Chang memberi Rock hadiah berupa uang dan seorang kimochi. Sementara itu, agen John mendatangi dermaga untuk menyelidiki pembunuhan geng Yakuza. Dalam penyelidikannya, John menemukan bukti kuat bahwa oknum polisi terlibat dalam masalah ini. John dan rekan-rekannya kemudian segera menemui Kapten Andrew di sebuah bar. Di sana, Andrew dipaksa oleh John untuk memberi keterangan atas keterlibatannya. Andrew pun memberitahu John bahwa dirinya terpaksa bekerja untuk Triad karena Triad mengancam akan membunuh keluarganya jika menolak permintaannya. Saat John membawa Kapten keluar, tiba-tiba Kapten ditembak oleh Rock dari atas gedung. John yang melihat Rock pun langsung mengejarnya. Akan tetapi, dalam pengejarannya, Rock berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah apartemen. Di sisi lain, Kira akhirnya sampai di markas Zero yang terletak di San Francisco.
Dia memberitahu kepada dua anak buah Shiro bahwa mereka tidak boleh mengambil tindakan apapun sampai Shiro menginstruksikan mereka apa yang harus mereka lakukan. Rogue kemudian menelepon agen John dan sengaja mengatakan bahwa barang curian Treyarch berada di gudang 16 dalam 1 jam dari sekarang. Tanpa pikir panjang, Don dan agen FBI lainnya pun langsung pergi ke gudang 16, di mana di sana John bertemu dengan Chang yang baru saja menyimpan kuda emasnya. Ketika John hendak menggeledah gudang tersebut, ia malah bertemu dengan Rock yang berdiri santuy di dalam gudang. John lalu ingin membunuhnya atas apa yang Rock lakukan ketika dia membunuh Tom beserta keluarganya. Akan tetapi, FBI tidak memiliki bukti dan tidak menemukan apa-apa di gudang tersebut, sehingga mau gak mau John harus melepaskan Rock. Singkat cerita, di malam harinya, Rock entah bagaimana dengan sengaja mengendarai motor dan menggeber-geber di depan tongkrongan geng Treyarch yang kebetulan sekali di situ ada adik T. Rock kemudian memancing geng Treyarch tersebut ke markas tongkrongan Yakuza yang pada akhirnya membuat kedua geng tersebut adu mekanik. Di tengah adu mekanik, Rock sengaja menghajar adik T dan membunuhnya dengan menggunakan pedang Yakuza, sehingga seolah-olah pembunuhan ini dilakukan oleh geng Yakuza. T yang mengetahui adiknya dibunuh kemudian meminta Chang untuk berperang melawan Yakuza. Akan tetapi Chang meminta T untuk bersabar karena semua itu membutuhkan waktu yang tepat agar bisa memenangkan perang. Dikarenakan takut istri dan putrinya menjadi korban berikutnya, Chang pun memberi perintah kepada Rock, yaitu menjaga istri dan putrinya agar tetap selamat. Sebelum Rock meninggalkan rumah Chang, ia memberi pesan kepada T bahwa nanti malam anak buah geng Yakuza akan mengadakan pesta di kedai teh kayu. Tanpa pikir panjang, T yang tak terima adiknya dibunuh pun langsung pergi ke kedai teh kayu dan membantai semua geng Yakuza yang ada di sana. Namun di tengah baku tembak, Goy, Wick, dan John ikut campur sehingga pertempuran itu pun menjadi sangat meriah. Sayangnya, dalam pertempuran itu, Wick gugur karena tertembak oleh anak buah Shiro yang bernama Takeda. Setelah mengakhiri nyawa Takeda demi balas dendam, John pergi mengejar Rock yang ternyata ada di lokasi sebagai sniper. Namun dalam pengejaran tersebut, John lagi-lagi kehilangan jejak Rock. Rock kemudian pergi ke markas Yakuza di San Francisco dan bertemu dengan putri Shiro yaitu Kira. Rupa-rupanya, Rock ini masih bekerja untuk Yakuza. Kira kemudian memerintahkan Rock untuk membunuh Chang beserta istri dan putrinya. Mengetahui hal itu, Rock pun menjadi ragu-ragu karena bagaimanapun juga ia sudah berjanji kepada Chang untuk melindungi istri dan putrinya. Di tempat lain, John kembali menemui Benny yang berhasil menemukan salah satu ahli bedah operasi plastik bernama Bagong yang belum dibunuh oleh Rock. Bagong kemudian berterus terang kalau 3 tahun yang lalu ada seorang pria yang memiliki wajah rusak datang kepadanya dan memintanya untuk merubah wajahnya menjadi sama persis seperti Rock. John pun mulai curiga kalau Rock yang sekarang ini bukanlah Rock yang asli karena dalam aksinya ia sering membuat keributan antara geng Treyarch dan Yakuza. Malam harinya, Rock mendatangi rumah Chang. Di sana, Chang mengantisipasi adanya serangan dengan menyembunyikan istri dan putrinya di sebuah kamar. Saat Chang sedang berada di ruang kerjanya, tiba-tiba T datang sambil menodongkan pistol ke arahnya.
T sangat marah kepada Chang karena adik beserta anak buahnya gugur dalam baku tembak di kedai teh kayu. T juga mengaku kesal karena Chang lebih mempercayai Rock daripada dirinya yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Perdebatan tersebut kemudian berakhir baku tembak yang menyebabkan keduanya tersungkur. Di saat itu juga Rock datang. Ia mengakhiri nyawa T dan juga mengakhiri nyawa Chang. Gak lama kemudian, geng ninja Yakuza muncul menyerang anak buah Chang di luar rumah. Rock lalu menemui istri dan putri Chang dan berpura-pura membunuhnya. Ketika Rock keluar rumah, geng Yakuza memaksa Rock untuk menunjukkan jasad Chang beserta keluarganya. Rock pun memberitahu mereka kalau semua keluarga Chang sudah ia bunuh. Akan tetapi, geng Yakuza itu tak percaya, yang pada akhirnya Rock terpaksa harus mengakhiri nyawa geng Yakuza tersebut. Namun, tanpa Rock sadari, ternyata di balik semak-semak terdapat salah satu agen FBI yang sedang memotret semua tindakan Rock, termasuk membebaskan istri dan putri Chang. Pada malam itu juga, Zero tiba di San Francisco. John dan agen FBI lainnya lalu menemui Zero di markasnya dan menunjukkan foto Rock yang membunuh anak buah Zero serta membantu istri dan putri Chang melarikan diri. Hal itu pun membuat Zero marah karena Rock ternyata berkhianat dengan tidak mematuhi perintahnya. Beberapa jam kemudian, Rock datang menemui Zero sambil membawa 2 kuda emas yang ia ambil dari markas Chang. Awalnya, Zero berperilaku baik kepada Rock, namun begitu Zero menunjukkan foto-foto Rock yang membantu pelarian istri Chang, ia langsung berubah menjadi galak dan menyuruh anak buahnya untuk menawan Rock. Ketika Rock dibawa ke ruang bawah tanah, Zero mendapati bahwa 2 kuda emas tersebut ternyata palsu. Rock kemudian melakukan perlawanan dengan menghajar anak buah Zero. Ia juga meledakkan ruang kerja Zero dengan sebuah bom. Setelah ledakan mereda, Rock lalu bertarung melawan Zero, dan disinilah semuanya terungkap, di mana ternyata Rock ini adalah Tom Lone yang sebenarnya berhasil membunuh Rock asli saat penyerangan di rumahnya. Namun sayangnya, istri dan putri Tom tidak selamat. Maka dari itu, Tom berniat balas dendam dengan cara menghilangkan jejak kematiannya dan membakar rumah beserta keluarganya. Tom lalu melakukan operasi plastik dengan mendatangi dokter ahli bedah satu persatu, termasuk dokter Pak Bagong yang berhasil merubah wajah Tom sama persis dengan Rock. Dan dari situlah Tom mulai melakukan balas dendam dengan membuat geng Yakuza dan geng Triad berperang karena pembunuhan keluarganya berasal dari peperangan mereka di awal film. Dalam pertarungan melawan Zero, Tom akhirnya berhasil mengalahkan Zero. Sebelum Tom membunuh Zero, Zero memberitahu Tom bahwa John sebenarnya bekerja untuk Yakuza. Dialah penyebab keluarga Tom tewas di tangan Rock. Di hari berikutnya, Tom memutuskan untuk memberikan 2 kuda emas aslinya kepada keluarga Chang dan Zero. Ia mengirim paket 1 kuda emas kepada istri Chang dan mintanya untuk memulai hidup baru. Begitu pula dengan Kira yang mendapatkan paket kuda emas serta kelapa ayahnya. Mengingat pengakuan dari Zero, Tom pun menghubungi John dan mengajaknya bertemu di dermaga San Francisco. Singkat cerita, saat John dan Goy sampai di dermaga, John meminta Goy untuk bersembunyi di atas gedung, sedangkan dirinya akan mencari Rock. Saat John bertemu dengan Rock, ia langsung bertarung dengan Rock dan adu gebuk menggunakan palu dan sekop.
Di tengah pertarungan, Rock memberitahu John bahwa dirinya adalah Tom dan bertanya kenapa John terlibat dalam tewasnya istri beserta putrinya. John pun mengatakan kalau sebenarnya dirinya ingin berhenti bekerja untuk Zero, tapi ia tidak bisa. John juga mengira Rock sudah mati saat ditembak oleh Tom di awal film, namun rupanya Rock masih hidup dan diutus oleh Zero untuk menghajar Tom sampai babak belur. Akan tetapi, Rock ternyata kelewat batas dan malah membunuh keluarga Tom. John lalu meminta maaf kepada Tom, tapi Tom mengaku kalau dirinya yang dulu sudah mati dan sekarang dirinya adalah Rock. Di saat keduanya berdiri, Goy mencoba untuk menembak Tom. Akan tetapi John melindungi Tom yang kemudian ditembak oleh Tom dari belakang. Setelah membunuh John, Tom kemudian berpergian ke perkotaan untuk menjalani pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film War. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.